السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 31. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik 10 tahun beliau melayani Nabi SAW. Tentu banyak sekali hadis-hadis Nabi yang dihafal oleh Anas. Ini salah satunya. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin. Nabi pernah melewati seorang wanita. Tabki 'inda qabrin, yang sedang menangis sambil memeluk kuburan anaknya yang baru saja meninggal. Kita tahu bagaimana sedihnya seorang ibu ditinggal mati oleh buah hatinya, anaknya. Ya. Manusia yang rela menderita, rela berkorban, berani malu demi anaknya. Banyak sekali wanita-wanita yang malas melakukan sesuatu, tapi demi anaknya berani, semangat. Ini luar biasa kasih sayang seorang ibu. Ini punya anak, diriwayatkan anak satu-satunya lagi. Maka luar biasa sedihnya. Faqal, lalu Nabi bersabda menasihati wanita tadi, ittaqillaha wasbiri. Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah. Sunnah bagi kita ketika melihat teman kita, saudara kita melakukan dosa maksiat, kita disuruh menasihati dengan ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah, bertaubatlah, hentikan kemaksiatan itu. Wasbiri, bersabarlah. Berarti si ibu ini sedang tidak bersabar. Maka Nabi mengatakan bersabarlah. Kalau si ibu tadi sabar, sia-sia dong ucapan Nabi. Dan si ibu ini sedang tidak bertakwa. Kalau si ibu tadi sedang bertakwa, sia-sia ucapan Nabi. Maka menangis di kuburan, apalagi sambil memeluknya dan seterusnya, ini bagian dari meratap, niyahah, ratapan jahiliyah, haram dilakukan. Maka Nabi melarang para wanita ikut ke kubur mengantar mayat. Walaupun beberapa istri Nabi mengatakan walakin la yu'zam, akan tetapi larangan tersebut tidak keras. Ya, kalau istilah usul fikih makruh. Lebih baik wanita itu jangan ikut mengantar jenazah ke kubur, cukup menyolati saja. Apalagi kalau yang meninggal itu ibunya, ayahnya, suaminya, anaknya, khawatir terjadi seperti ini. Kalau laki-laki insya Allah kuat. Kalau wanita melihat anaknya sedang diuruk pakai tanah, terbujur kaku di situ, bisa-bisa pingsan. Ya.
Apalagi matinya mendadak, kecelakaan, tidak sakit. Kan beda ya. Sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan tanpa sakit atau kecelakaan tentu berbeda. Maka Nabi melarang para wanita ikut mengantar jenazah ke kubur. Cukup menyolati saja. Bukan ziarah kubur, kalau ziarah kubur tidak ada larangan. Ziarah kubur bagi wanita tidak ada larangan. La'anallahu zairat. Allah mengutuk, melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Kalau sahih berarti haram. Yang sahih adalah la'anallahu zawarat. Allah mengutuk, melaknat wanita-wanita yang tukang ziarah kubur. Hobinya ziarah kubur. Jadi sering sekali ziarah kubur. Mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali. Ini yang dibenci, ini yang dilarang, ini yang dikutuk, dilaknat oleh Allah. Sekali-sekali mungkin, setahun sekali, setahun 2 kali. Ya. Dan ingat, ziarah kubur tidak boleh sambil ziarah kubur tidak boleh dengan safar. Safar itu apa? Keluar kota. Orang Bandung ziarah kubur di Jakarta, orang Jakarta ziarah kubur ke Surabaya, orang Surabaya ziarah kubur ke Makassar dan seterusnya, apalagi ke luar negeri, ini haram. Tidak boleh. Orang Jakarta ziarah di Jakarta. Orang Surabaya ziarah di Surabaya. Di kuburan terdekat, yang penting pekuburan kaum muslimin. Karena tujuan utama ziarah kubur hanya litudzakkirul maut, agar kita ingat, sadar bahwa kita akan mati seperti mereka. Itu tujuan inti ziarah kubur, bukan mendoakan tiap hari. Kita doakan ayah kita, ibu kita saat kita sujud, saat kita qiyamul lail, saat antara adzan dan iqamah, saat kita berbuka puasa, saat hujan lebat, saat kita safar. Ini kan saat-saat di mana doa kita sangat didengar oleh Allah. Tidak harus datang ke kuburannya. Allah tidak bodoh. Allah Maha tahu, mau dekat mau jauh, enggak ada masalah, enggak ada perbedaan bagi Allah. Ya. Maka bagi antum yang ibunya dikubur di Surabaya misalnya, dikubur di Makassar misalnya, ketika mau ke Surabaya, jadikan kita berniat silaturahim kepada keluarga yang masih hidup. Mungkin adik kita, mungkin kakak kita, mungkin sepupu kita, mungkin keponakan kita, sehari 2 hari, baru besoknya ziarah kubur ke ibu kita, ke ayah kita. Jangan jadikan ziarah kubur ke ibu kita, ayah kita itu tujuan utama. Tujuan utama adalah silaturahim, menziarahi yang masih hidup. Besoknya atau lusanya baru. Imam Malik itu sangat tidak suka melihat orang Mesir datang ke Madinah langsung ke kubur Nabi. Orang Yaman datang ke Madinah langsung ke kubur Nabi. Orang Syam, orang Baghdad, orang Irak datang ke Madinah langsung ke kubur Nabi. Imam Malik sangat tidak suka. Kata Imam Malik, sholat dulu di Masjid Nabawi. Kalau pas duhur ya sholat duhur, kalau pas isya ya sholat isya, kalau lagi jam 10 pagi ya sholat duha atau sholat tahiyatul masjid. Udah itu silahkan ziarah ke kubur Nabi. Jadi tujuan intinya ke Madinah adalah kubur Nabi apa Masjid Nabawi? Masjid Nabawi, bukan kubur Nabi. Karena sekali lagi ziarah kubur, tujuan ziarah kubur itu tidak boleh dengan safar. Jadi tujuannya sekali lagi solat di Masjid Nabawi, keutamaannya besar sekali. Nantinya sorenya atau besoknya baru ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan cukup sekali. Dan cukup sekali. Sudah ziarah ke kubur Nabi, ya sudah. Besok, lusa, dan seterusnya tidak usah lagi. Bulan depan atau tahun depan ke Madinah lagi, silahkan ziarah ke kubur Nabi lagi. Sama dengan umroh. Sama dengan umroh. Kita umroh di Mekah, kita tinggal di Mekah seminggu, 8 hari. Umrohnya berapa kali? Umrohnya berapa kali? 1 kali. Nabi dan para sahabat belum pernah umroh berkali-kali. Umroh kan 3 jam, 4 jam selesai ya. Banyak saudara-saudara kita hari Senin umroh, hari Selasa umroh, hari Rabu umroh. Ini tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Tentu Rasul dan para sahabat jauh lebih benar dari kita semua. Enggak mungkin kita lebih semangat dari Rasul dan para sahabat. Kalau memang umroh berkali-kali saat sedang di Mekah, itu benar, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Tidak mungkin kita bisa menyamai para sahabat dalam semangat mengejar kebaikan. Faqalat, wanita ini menjawab, ketika Nabi menasihati wanita ini, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ini menjawab, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi engkau dariku, engkau tidak merasakan musibah yang sedang aku rasakan. Walam ta'rifhu, wanita itu tidak tahu kalau beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi, ya. Ini patut ditiru oleh para dai. Kalau berdakwah kok enggak diterima, jangan memaksakan diri. Kalau tidak dipercaya orang, jangan memaksakan diri. Sudah. Ya. Lulusan Madinah, S3, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, pulang di masjid, ya, nggak ada yang nyuruh dakwah, nggak ada yang nyuruh ceramah, ya sudah, nggak usah memaksakan diri. Lihat Nabi SAW tidak dipercaya, tidak disikoi, ya sudah, suruh pergi. Ya, Nabi nggak bilang, Bu, Ibu nggak tahu saya Rasulullah loh, nggak begitu. Nabi nggak begitu, suruh pergi. Maka tidak perlu jika ada lulusan Madinah S3 kok tidak diberi tempat di masjid ini dimanapun, lalu harus menjajakan ilmunya, menawarkan diri, saya S3 loh, saya hafal Al-Quran loh. Ya, kalau cuma 1000 hadis insya Allah ada di kepala saya, nggak perlu. Ilmu itu bukan barang murah untuk dijajakan. Ada yang mempersilahkan dakwah, silahkan. Nggak ada, sudah. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Ya. Jangan seperti sebagian saudara-saudara kita yang terkena subhat ikut-ikutan para pendeta, para pastor. Antum tahu bagaimana ciri-ciri pendeta pastor sekarang ini di Eropa, di Amerika? Mereka menjajakan ilmunya. Ya. Saudara-saudara, maukah saudara mendengar firman Tuhan? Izinkan kami menyampaikan firman Tuhan, diketok itu pintu-pintu. Ini menjajakan ilmu. Ya, ini diikuti oleh sebagian saudara-saudara kita di negeri kita ini dan di beberapa negeri. Orang sedang sibuk jualan bakso, jualan cendol, jualan gorengan, didatangi, minta waktu sebentar Pak, 5 menit. Kami sampaikan bahwa begini. Ya, tidak seperti itu dakwah. Ilmu itu tinggi. Ya, tidak ada yang mempersilahkan, sudah. Ya. Kita tidak akan ditanya oleh Allah bagaimana agama tetangga kita, teman-teman kita. Kita hanya akan ditanya oleh Allah agama siapa? Agama anak istri kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Kita diam saja terhadap tetangga-tetangga yang enggak pada mau sholat, kita tidak akan ditanya. Ketika kita diam saja, anak kita enggak pakai jilbab, istri kita enggak mau sholat, itu yang akan ditanya. Ya. Faqila laha,
ada orang yang menyampaikan kepada wanita tadi, ibu-ibu tadi, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibu, laki-laki tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sini tahulah kita bahwa Nabi tidak memakai pakaian kebesaran. Nabi tidak memakai pakaian khusus. Pakaian Nabi sama dengan pakaian Bilal, sama dengan pakaian Khabbab bin Arad, Ibnu Mas'ud, orang-orang miskin dan yang lainnya. Tidak berbeda. Kalau Nabi mempunyai pakaian khusus, tentu wanita ini akan tahu, orang-orang akan tahu, oh kalau pakai pakaian begini berarti dia Nabi. Tidak. Ya. Bahkan diriwayatkan nggak ada bedanya dengan pakaian Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Memang Nabi pakai gamis seperti itu, pakaian Arab ya, taruhlah sekarang ya seperti itu. Tutup kepala, surban seperti itu. Kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab pakai apa? Pakai blue jean? Tidak. Abu Jahal, Abu Lahab tidak pakai blue jean, tidak pakai t-shirt apalah. Abu Jahal, Abu Lahab ya seperti itu. Itu pakaian orang Arab, bukan pakaian Islam. Pakaian Islam nggak ada. Artinya mau gamis, mau sarung, mau hem, mau kemeja, yang penting menutup aurat. Dan aurat terdiri dari kulit dan bentuk. Bentuk dan kulit. Jadi jangan dikira bahwa asal kulit tertutup berarti sudah menutup aurat. Tidak. Satu lagi yang harus ditutup. Apa? Bentuk, terutama wanita ya. Ketika kulit sudah tertutup semua, tapi bentuk tidak tertutup, begitu ketatnya, ngepresnya seperti lontong misalnya, berarti belum menutup aurat. Ya. Seperti wanita yang penari balet misalnya itu kan, kan kulitnya hampir ketutup semua, tetapi bentuknya tidak tertutup. Sudahkah dia menutup aurat? Belum. Maka pernah kita bahas waktu itu hati-hati dengan terutama kaum ibu ya, kaum khususnya kaum ibu nih. Hati-hati dengan kaos kaki. Hati-hati dengan kaos kaki. Jangan mengira bahwa kaos kaki itu sudah bisa menutup aurat. Menutup kulit betul. Menutup bentuk kan tidak. Ya. Silahkan pakai kaos kaki, tapi jangan merasa bahwa ketika sudah pakai kaos kaki berarti sudah menutup aurat. Terutama ketika sholat ya. Terutama ketika sholat. Kan sholat harus menutup aurat. Aurat kulit dan bentuk. Maka jangan sampai wanita sholat sedang sujud terlihat bentuk kakinya. Maka para sahabiah kan tidak pakai kaos kaki. Tapi nyengser. Ya, nyengser. Dilebihkan sejengkal atau lebih ya. Terutama ketika sholat. Atau seperti ibu-ibu, nenek-nenek zaman dulu ya kan, pakai mukena, itu jauh lebih aman. Atau pakai sarung, ya sampai nyengser ke bawah ketika sholat, ini jauh lebih aman, bisa menutup aurat, sedangkan kaos kaki belum. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita ini mendatangi pintu Nabi, rumah Nabi. Falam tajid indahu bawabin. Wanita ini agak aneh, kok tidak melihat rumah Nabi ada bawabnya, ada penjaga pintunya. Pikir wanita orang besar, pemimpin, tentu rumahnya dijaga. Ternyata tidak. Faqalat, ketika Nabi keluar menemui wanita ini memohon maaf pada Nabi SAW dengan mengatakan lam a'rifka. Mohon maaf ya Nabi,
aku tidak mengenali engkau. Aku tidak tahu kalau yang aku usir tadi atau kemarin adalah engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah saya sekarang sabar, kira-kira begitu. Nabi bilang telat gitu. Innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu harus dari terpaan pertama, terpaan musibah pertama kali. Detik itu kita tahu anak kita satu-satunya meninggal lewat WA, lewat telepon. Detik itu kita harus mulai sabar. Tidak boleh telat. Ya. Teriak-teriak dulu, histeris, nyobek-nyobek baju dulu, nyakar-nyakar pipi dulu, banting ini, banting itu. Sejam kemudian sabar. Ya, dia dosa sejam itu. Sabar itu tidak boleh telat. Jadi detik di mana kita tahu terkena musibah, detik itu kita harus langsung sabar. Tidak boleh telat. Kalau boleh telat berarti semua manusia sabar semua. Nggak ada yang nggak sabar. Kalau boleh telat, gitu ya. Seseorang yang tidak sabar memaki-maki Tuhannya, takdir tidak adil dan seterusnya. Ketika anak satu-satunya mati, coba lihat setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, apakah akan ngomong begitu terus? Insya Allah tidak. Lama-lama sadar, lama-lama hilang kesedihan itu, lama-lama lupa. Ya kan? Kalau ada yang ngingetin atau yang ada yang nanya baru ingat, oh iya dulu saya punya anak meninggal. Ya. Kalau boleh telat berarti tidak ada manusia yang tidak sabar. Semuanya sabar semua. Ya. Tahulah kita dari sini bahwa sabar tidak boleh telat. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu harus ada ketika terpaan musibah pertama kali. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Banyak fikul hadis dari hadis ini. Saya pilihkan beberapa saja. Misalnya tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rifquhu bil jahil. Nabi sangat tawadu dengan sangat lembut terhadap orang-orang jahil. Si ibu ini kan jahil, tidak tahu ilmu. Tentu tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Maka Nabi tidak memperlakukan dengan perlakuan yang sama. Kan sudah lewat waktu itu bagaimana perlakuan Nabi kepada Ka'ab bin Malik ya, luar biasa ya. Sampai membikin Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal sempit berada di Madinah itu. Artinya betul-betul dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi tahu siapa Ka'ab bin Malik. Kuat, beriman, berilmu. Adapun wanita ini tidak. Maka ketika wanita ini ngusir beliau, ya beliau pergi. Gitu ya. Maka mestinya kita contoh akhlak Nabi ini. Kita tahu yang ngomong di medsos itu, yang jelek-jelekin Islam ini orang-orang jahil. Ya, mestinya kita layani apa enggak usah? Kita layani apa enggak usah? Enggak usah. Mau bilang Islam begini, Islam begitu, udah biarin aja. Namanya juga jahil. Enggak usah. Nabi aja enggak membela diri. Berapa kali Nabi dibilang gila, majnun, kemasukan jin, penyair, syairun majnun. Dari Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Nabi jawab? Enggak. Nabi enggak jawab. Ya. Justru dengan tidak menjawab ini tambah simpati masyarakat. Ya. Dijelek-jelekkan, dicaci maki dia. Kalau kita balas, justru
Justru ini tidak meninggikan kita. Apakah lagi hari ini orang-orang yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham luar biasa, cacian, makian, ini itu, sudah nggak usah dibalas, biarkan saja. Mulazamatul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Terus menerus amar ma'ruf nahi munkar. Tentu ketika ada di depan kita, ya. Bukan seperti contoh tadi nyari-nyari, ya. Nggak usah nyari-nyari. Di depan kita misalnya ada yang melakukan hal yang tidak benar, ya kita sampaikan. Jangan begitu Pak, haram Pak. Ya. Dengan bahasa yang bagus, yang sopan. Tidak nyari-nyari. Ya. Musamahatul musabi wa qabulu i'tidarihi. Bersikap tasamuh, bersikap toleran, memaafkan orang yang terkena musibah. Jadi Nabi maklum kan, namanya terkena musibah, ngomong kasar gini, ya sudah maklum. Ya. Maka jika ada saudara kita terkena musibah, kok mengucapkan kalimat yang enggak enak, ya kita maklum lah. Namanya lagi terkena musibah. Ya. Man umira bima'rufin alaihi ay yataqabbalahu biqabulin hasanin. Barang siapa yang dinasihati mestinya diterima. Jangan lihat orangnya. Terutama ini masalah ilmu, ya. Masalah ilmu luar biasa. Dalam perjalanan sejarah luar biasa. Syekh besar, istilah kita profesor doktor, ya, dulu kan belum ada. Lebih dari profesor doktor dulu. Mendapatkan pelajaran dari anak remaja bernama Hamdani. Tidak malu. Yuk, Syekh besar ini berbicara tentang sesuatu yang syubhat. Allah itu tidak di atas, Allah itu tidak di bawah, Allah itu tidak di kiri, Allah itu tidak di kanan, Allah itu tidak di depan, Allah itu tidak di belakang, Allah itu tidak ada di mana-mana, dan seterusnya. Padahal Al-Quran jelas dalam 7 ayat, dalam puluhan hadis bahwa Allah berada di atas. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Aamintum man fis sama'? Apakah kalian merasa aman dari yang ada di atas langit? Maksudnya Allah. Kan jelas sekali. Apa beratnya kita ikuti Al-Quran dan hadis saja? Ini ada seorang syekh besar yang terkena syubhat mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Jelas ini kalimat yang salah. Lalu ada seorang anak muda bernama Hamdani. Ya Syekh, gak usah pakai ayat dulu, gak usah pakai hadis dulu. Mari kita pakai nurani, coba. Mohon Syekh bayangkan bahwa Allah itu tidak di atas, tapi di pojokan sana, pojokan sini. Ya, tolong bayangkan dengan nurani Anda bahwa Allah itu tidak di atas. Sanggupkah? Jujur Syekh ini. Jujur Syekh ini. Syekh ini terkena syubhat, tapi beliau jujur. Orang dahulu luar biasa, jujur-jujur, ya. Jujur mengatakan nggak sanggup. Kalau pakai perasaan nggak sanggup. Secara perasaan nurani bahwa Allah itu betul-betul di atas. Ya. Maka orang-orang yang tidak belajar saja, asal dia tidak terkena syubhat, dengan entengnya mengatakan ya sudahlah, semuanya kita serahkan kepada yang di atas. Lihat, lihat, ini sesuai dengan fitrah. Karena Al-Quran, sunnah yang dari Allah itu sama dengan yang menciptakan fitrah manusia, sifat dasar manusia. Maka ciri-ciri aliran sesat, ciri-ciri agama sesat itu berlawanan dengan fitrah.
Mosok laki-laki nggak boleh senang sama perempuan, perempuan nggak boleh senang dengan laki-laki, ditutup, tidak boleh nikah. Ini ciri-ciri agama sesat. Agama yang tidak sesat justru merangsang untuk menikah. Lihat Nabi SAW merangsang para syabab, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul zat falyatazawwad. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu ba'as, artinya nafkah ya, walaupun sederhana, segeralah menikah. Ya. Dan masih banyak contoh-contoh lain di mana ulama besar mengambil ilmu dari anak kemarin. Maksudnya 1-2 kasus ya. Karena kebenaran milik Allah dan Rasulnya, bukan milik ulama, bukan milik profesor, doktor. Artinya mentang-mentang ulama pasti benar semua, mentang-mentang Imam Syafi'i pasti benar semua, Imam Bukhari pasti benar semua. Tidak. Satu ketika pasti ada salahnya. Yang tidak mungkin salah hanya Nabi SAW, karena kesalahan beliau langsung ditegur oleh Allah, diluruskan oleh Allah. Apa istilahnya? Maksum. Hanya Nabi, hanya para Nabi, para Rasul yang maksum. At-targhibu fi ihtimalil adha 'inda badlin nasihah. Siap menerima cacian, siap menerima cemoohan saat memberikan nasihat dakwah. Jadi ketika dakwah jangan siap menerima pujian, jangan siap menerima sanjungan, hadiah, gaji dan seterusnya, tapi siap dicaci maki. Gitu. Karena dai yang sesungguhnya dia akan menyampaikan apa yang salah pada diri masyarakat. Gitu. Dai yang tidak benar, dia akan membiarkan masyarakatnya berbuat salah, berbuat syirik, berbuat bid'ah, lalu asyik berbicara tentang sedekah, asyik berbicara tentang birrul walidain, asyik berbicara tentang akhlak mulia. Kalau ini nggak ada yang tersinggung. Nggak usah aliran sesat. Orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani tersinggung ketika ada seorang dai berbicara tentang sedekah, tentang akhlak, tentang birrul walidain. Nggak ada yang marah. Nggak ada yang marah. Maka dulu kan pernah ada seorang dai luar biasa, bukan hanya digemari oleh kaum muslimin, tapi juga digemari oleh kaum Nasrani non muslim. Kenapa? Karena nggak pernah berbicara tentang syirik, nggak pernah berbicara tentang bid'ah, berbicaranya tentang akhlak, sedekah, nggak ada yang marah. Coba Rasulullah SAW berbicara, ayo sedekah, ayo berbakti kepada orang tua, ayo kita santuni fakir miskin. Kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab marah nggak? Nggak marah. Abu Jahal, Abu Lahab marah karena Nabi berdakwah tauhid. Tinggalkan sembahan-sembahan itu, sembah Allah satu-satunya. Siapa yang tidak menyembah Allah satu-satunya kekal di neraka selama-lamanya, kafir dia. Ini bikin marah Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah hanya Islam. Ya tentu non-muslim marah. Satu-satunya amalan yang akan diterima oleh Allah hanyalah amal yang mengikuti cara Rasulullah SAW. Yang beramal tidak mencontoh Rasulullah tentu marah. Nah, maka dai siap dimarahi, siap dicaci maki. Demi apa? Demi agar masyarakat kembali ke jalan yang benar, menyembah Allah satu-satunya, tidak berbuat syirik, mengikuti contoh Rasulullah SAW satu-satunya, tidak yang lain. Yang lain mencontohkan tapi Rasul dan para sahabat tidak mencontohkan, jangan. Imam Syafi'i enggak melakukan, Imam Malik enggak melakukan, Imam Bukhari enggak melakukan, tapi Rasul dan para sahabat melakukan, ikuti. Ya. Guru-gurunya enggak ada yang memelihara jenggot,
Semuanya dipotong-potongin, kiainya, ulamanya, tapi Rasul dan para sahabat memanjangkan jenggot. Ikuti Rasul dan para sahabat. Ini mulai marah di sini. Maka para dai mestinya siap dimarahi, siap dicaci maki, siap dimusuhi, bukan siap disanjung. Kalau siap disanjung, tepuk tangan, ya pelawak, bukan dai. Dai itu bukan penghibur. Ya. Dai tidak sedang menghibur masyarakat, tapi sedang mengobati. Sama seperti dokter. Dokter itu mengobati. Maka ucapan dokter, nasihat dokter, petunjuk dokter biasanya disenangin pasien apa tidak? Tidak. Nggak boleh makan santan dok ya? Nggak boleh. Kan nggak seneng pasiennya dengan. Nggak boleh seafood ya dok? Nggak boleh. Ya, cuman karena dia sadar bahwa ini menuju kepada kesehatan, ya terpaksa. Ya, nggak boleh udang dokter, nggak boleh. Kan nggak enak didengarnya. Gitu. Dokter seperti itu. Cuman kalau dokter kan kelihatan tuh hasilnya. Kalau dai nggak kelihatan hasilnya, nanti setelah mati baru kelihatan. Oh iya, ternyata bid'ah ini. Oh iya, ternyata syirik ini. Udah telat. Tinggal nyesel. Nangis nanah, nangis darah, nggak ada gunanya. Mumpung kita belum mati, sudah nih. Makanya para dai, para duat siap dicaci maki supaya kaum muslimin tidak nangis darah, nangis nanah nanti setelah mati. Nggak ada gunanya itu. Ya, selanjutnya beliau membahas cukup panjang lebar tentang ziarah kubur. Ya, intinya ziarah kubur boleh bagi wanita. Yang tidak boleh tadi ya, mengantar mayat ke kubur. Ya. Beliau memberikan beberapa dalil bolehnya wanita berziarah kubur. Apa misal? Nabi mengajarkan kepada Aisyah doa zikir ketika ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar dan seterusnya. Di sini Nabi tidak menambah, ini khusus bagi laki-laki ya. Kamu kan Aisyah perempuan, jangan amalkan ini. Enggak ada. Nabi enggak bilang seperti itu. Berarti wanita boleh ziarah kubur. Tapi sekali lagi jangan lupa sabda Nabi tadi, la'anallahu zawarat. Allah mengutuk, melaknat wanita-wanita yang hobinya ziarah kubur. La'anallahu zawaratil kubur. Ya, bukan zairatil kubur. Wanita yang ziarah kubur. Kemudian ada asar Aisyah juga ditanya oleh seorang tabi'in, dari mana engkau wahai Ummul Mukminin? Dijawab oleh Aisyah, ini sepeninggal Nabi ya, aku pulang dari menziarahi abangku Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Apakah boleh membaca dengan menyambung ayat dalam sholat? Contoh dari Nabi, seayat berhenti, seayat berhenti, seayat berhenti, seayat berhenti. Buat apa ada ayat 1, ayat 2, ayat 3 kalau disambung-sambung? Ya. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kan enak, ya. Bukan alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Contoh dari Nabi, harfan-harfan, ayatan-ayatan. Baca Al-Qur'an itu huruf per huruf kelihatan. Sodnya, shinnya, ra-nya, zainya,
kedengaran. Ya. Ini kan nggak kedengaran. Roknya mana, zainya mana, shinnya. Apakah orang yang rusak dalam tauhid asma wa sifat berarti sesat? Jelas, sesat. Jangankan rusak tauhid asma wa sifat, rusak solatnya, rusak wudunya, rusak tayamumnya, sesat kan? Cuman ingat, sesat belum tentu kafir. Kafir pasti sesat, sesat belum tentu kafir. Sesat itu dol, ya. Apakah semua orang yang sesat pasti kafir? Belum tentu, ya. Salatnya salah, wudunya salah, ya sesat dia. Pelacur, germo, penjudi, pemabuk, sesat enggak? Sesat. Apakah mereka kafir? Belum. Kalau kafir pasti sesat. Maka kalau dikatakan ini aliran sesat, ya tentu belum tentu kafir. Ya. Aliran sesat dalam Islam ada berapa? 72. Kata Nabi SAW, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Kelak umatku akan pecah menjadi 73. Yang tidak sesat cuma satu, yang 72 yang sesat. Ya pasti satu lah, nggak mungkin nggak sesat tapi kok 2, 3, ya nggak mungkin lah. Namanya benar itu pasti satu. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Di luar yang hak pasti sesat. Ya. Nah, yang satu itu siapa? Kalau nggak tahu bahaya. Yang satu ini harus tahu dan nggak boleh ragu siapa yang satu. Yang 72 bolehlah nggak tahu. Karena di zaman sahabat tentu nggak tahu Asy'ariyah itu apa, Maturidiyah itu apa, Mu'tazilah itu apa, ya. Kalau Khawarij tahu karena disabdakan oleh Nabi kan. Kalau nggak tahu siapa yang satu ini kebangetan dan bahaya. Siapa yang satu itu? Ayo kita hitung. Kita sebut orang-orangnya yang satu kelompok itu siapa? Rasulullah. Siapa lagi? Abu Bakar. Siapa lagi? Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Hurairah, Aisyah. Bukan Imam Syafi'i ya, bukan Imam Bukhari ya, bukan Imam Muslim. Mereka bisa iya bisa tidak. Ya, artinya patokannya bukan Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu selamat karena apa? Mengikuti Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, begitu. Ya, maka nggak boleh kita mengatakan yang satu siapa? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ya. Yang langsung pertamanya Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim luar biasa berharap besar beliau-beliau ini masuk surga dan masuk kelompok yang satu. Kenapa? Karena mengikuti Rasul dan para sahabat. Mengikuti Rasul dan para sahabat. Maka seandainya dalam perjalanannya ada ucapan Imam Malik kok beda dengan ucapan Rasul dan para sahabat, ya tolak. Ya. Apa ada? Ada manusia. Kalau nggak ada ya Imam Malik jadi nabi dong, benar semua. Ya. Maka para ulama mencatat kan kesalahan-kesalahan Imam Malik, kesalahan-kesalahan Abu Hanifah, Imam Hanafi, kesalahan-kesalahan bahkan ada beberapa sahabat yang salah, ya, karena menyelisihi mayoritas sahabat. Ya. Imam Malik kan pernah mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu nggak ada. Ya jelas ini salah. Imam Hanafi pernah mengatakan nikah tanpa wali nggak apa-apa, sah. Ya jelas ini salah. Orang berbeda dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan man nakaha bi ghairi waliyin wa syahidai adlin fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batil. Barang siapa yang nikah tanpa 2 orang saksi dan tanpa wali, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Mosok sabda Nabi ini kita tinggalkan hanya gara-gara Imam Hanafi mengatakan boleh, sah nikah tanpa wali? Ini kan aneh sekali. Aneh seaneh-anehnya. Oh ada pendapat Imam Hanafi boleh itu. Ya Nabi kita siapa?
Kan Rasulullah SAW bukan Imam Hanafi. Imam Hanafi ulama besar, nggak ada seapa-apanya ilmu kita dibanding ilmu beliau. Tapi beliau manusia, pasti ada kesalahannya. Yang salah jangan kita ikuti. Bolehkah kita mengucapkan jazakallah, barakallahu fiik kepada orang kafir yang berbuat baik kepada kita? Butuh dalil ya. Saya tidak bisa menjawab. Kalau assalamualaikum kan pernah kita bahas ya. Kalau innalillahi tidak boleh. Jika ada yang meninggal, ada. Intinya begini, mendoakan kebaikan untuk orang kafir boleh nggak? Boleh kalau berupa kebaikan dunia. Tidak boleh kalau berupa kebaikan akhirat. Intinya di situ. Wallahu a'lam. Ya kata Nabi batal ya berarti nggak sah berarti seperti nggak nikah ya zina. Seperti saya sholat subuh, sholatnya nggak sah, berarti saya persis seperti orang yang belum sholat subuh. Maka ketika Umar selesai sholat, sadar sholatnya nggak sah, lalu mandi, lalu sholat lagi. Karena sholatnya nggak sah, lupa belum mandi junub. Hah? Anak haram, anak zina. Ya, nasabnya ke ibunya, bukan ke ayahnya. Kalau sadar baru punya anak satu, syukur-syukur belum punya anak, ya nikah lagi, cari walinya. Kalau walinya enggak, saya enggak mau menikahkan, saya enggak mau jadi wali, ya jangan memaksakan. Karena nikah itu enggak boleh terjadi kalau tanpa seizin wali. Kecuali si wali ini kehilangan hak perwalian. Misalnya dia kafir, murtad, gitu. Atau bukan ayah yang sah. Ya, artinya anak itu hasil zina. Ya. Atau dicabut perwaliannya oleh hakim, boleh. Ya. Misalnya laki perempuan mau nikah, bapaknya saya nggak setuju. Lalu si laki-laki ini menghadap hakim, melaporkan, ya, bukan mendikte hakim ya. Pak Hakim, saya mau nikah dengan fulana, dihalang-halangi oleh ayahnya, tolong nikahkan saya. Nggak boleh begitu. Itu namanya mendikte hakim. Yang benar menceritakan kepada hakim duduk persoalannya dari A sampai Z. Pak Hakim mempelajari. Setelah dipelajari oleh si hakim bisa saja mengatakan, benar wali itu, jangan nikahkan, aku juga nggak mau menikahkan, bisa. Atau salah itu si wali, ya, bawa kemari wali. Hakim kan berhak memanggil gitu. Setelah walinya datang, Anda salah tidak mau menikahkan putri Anda dengan laki-laki ini, begini. Silahkan nikahkan. Kalau Anda tidak mau menikahkan, aku sebagai hakim yang akan menikahkan. Begitu. Jadi hakim itu tidak boleh didikte. Apalagi dibayar, disuap untuk menikahkan, jelas ini haram. Wallahu a'lam. Kasus wanita yang hamil di luar nikah yang terjadi di kalangan kita biasanya pada saat belum melahirkan akad kan seperti dulu. Apakah harus dinikahkan kembali pada saat bayinya lahir? Kalau yang menghamili adalah laki-laki yang menikahi, laki-laki yang menikahi adalah yang menghamili, maka sah. Mana dalil? Ini pernah kejadian di zaman Abu Bakar dan terulang lagi di zaman Umar. Laki perempuan berzina, hamil, lalu dinikahkan di zaman Abu Bakar. Tentu setelah dicambuk ya.
Cambukan umumnya tidak mati, karena kan bujang dan gadis, tidak direjam sampai mati enggak. Yang dirajam kan yang pernah nikah. Terjadi lagi di zaman Umar, tapi laki-lakinya enggak mau, dan Umar tidak mau, tidak berani memaksa, karena memang zina tidak ada harganya. Artinya wanita yang sudah mau dizinai oleh seorang laki-laki, dia tidak bisa menuntut apa-apa. Beda dengan nikah, beda dengan istri yang sah bisa menuntut. Ya, ini sampaikan kepada para wanita, terutama para remaja putri, agar semakin jauh dari zina. Keluar hukum ini ada di Sunan Darimi ya. Keluar hukum dari sini sah. Kecuali dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamili, jelas ini tidak sah. Nabi melarang, jangan kalian campurkan 2 air mani dalam satu rahim. Artinya ketika ada wanita hamil, maka tidak boleh ada laki-laki yang masuk kecuali setelah melahirkan. Maka terhadap tawanan-tawanan musuh yang dijadikan budak, perempuan-perempuan kalau hamil, Nabi mengatakan jangan kalian setubuhi sebelum melahirkan anak. Adapun dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili, sah insyaallah. Tetap ke ibu, kan pernikahan itu setelah terjadi janin. Jadi anak tersebut tetap anak haram, kan sudah terjadi. Ya. Nasab anaknya tetap ke ibu, tidak ke ayah. Allahu a'lam. Ya. Tergantung beda agama ini dengan apa. Kalau ahli kitab ada ayatnya di awal-awal surat Al-Maidah ya kan? Ta'amuhum hillul lakum wa nisa'uhum hillul lakum. Sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian, wanita-wanita ahlul kitab itu halal bagi kalian. Khusus ahli kitab, bukan kaum musyrikin. Karena orang kafir itu kan ada 2. Di surat Al-Bayyinah kan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir itu ada 2, yaitu ahli kitab dan musyrik. Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani, enggak ada yang lain. Cuman 2 itu, kalau enggak Yahudi, Nasrani. Musyrik. Nah, adapun wanita-wanita musyrik haram, mutlak tidak boleh. Untuk ahli kitab boleh. Tapi wanita, ya. Ahli kitab ini wanitanya, kalau dibalik tidak boleh. Ahli kitabnya laki-laki, yang Islamnya perempuan muslimah tidak boleh. Tidak boleh. Dan ini difahami oleh para sahabat. Utsman, Hudzaifah itu pernah menikahi ahlul kitab. Cuman oleh Umar disuruh menceraikan. Umar menyuruh menyeraikan, beliau mengatakan, aku tidak mengharamkan yang halal. Itu halal boleh. Tapi aku khawatir wanita-wanita muslimah tidak ada yang mau menikahi. Istilah kita nggak laku. Kenapa? Karena ahli kitab, Yahudi Nasrani, luar biasa cantik-cantiknya, ya kan? Nah, maka sadduz zari'ah. Umar menutup pintu bahaya. Umar sendiri mengatakan, aku tidak mengharamkan yang halal. Tapi aku khawatir wanita-wanita muslimah tidak mau ada yang menikahi. Akhirnya diceraikan oleh Utsman dan Hudzaifah. Wallahu a'lam. Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.